5 cerita pendek yang dapat memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Lima cerita pendek ini dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Cerita yang akan membuat Anda tersenyum setelah Anda mengambil hikmahnya. Hai, jumpa lagi Sobat Podcast Radio bersama Mimin Freddy. Kembali menemani kalian di podcast terakhir cerita pendek di bulan April. Karena kita sebentar lagi akan masuk di bulan Mei dengan konsep berbeda. Dan pastinya kita akan kembali lagi bersama kalian melalui live streaming. Yap, sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan kalian untuk subscribe, like, dan share supaya dapat membantu agar kami dapat berkembang atau makin semangat nih untuk memberikan konten inspirasi, motivasi, dan edukasi. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa selama April ini cerita pendek sudah dibagikan begitu banyak dan banyak yang seru-seru. Kalian bisa lihat selama bulan April ini, dan kita akan kembali di bulan 5 ini dengan live streaming yang tentunya bagi-bagi pulsanya pun lebih seru. Kalian bisa dapat penjelasannya di kolom deskripsi ya, apa yang kami nanti sampaikan di sana. Jangan khawatir juga, setelah podcast ini, cerita pendek ini yang memotivasi kita, sebentar di akhir dari sini kita masih tetap bagi-bagi pulsa. Siapa tahu kalian mendapatkan pulsa gratisnya, guys. Baik, kita langsung masuk ke materi tentang cerita pendek yang dapat menginspirasi dan motivasi. Jadi ribet pabelit ya, orang Sunda bilang. Jadi berlipat-lipat lidahnya. Baik, yang pertama, setiap orang memiliki kisah hidup ya. Sudah pasti seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya yang melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihatlah, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua laki-laki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda. Baik, kita kembali masuk ke poin nomor 2. Kita membahas tema 5 cerita pendek yang dapat memotivasi, menginspirasi kalian. Dan yang kedua, lepaskan masalah Anda, guys. Jadi lepaskanlah semua beban yang Anda punya.
Keledai favorit seorang pria jatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Dia tidak bisa menarik keledai tersebut keluar, tidak peduli berapa keras ia mencobanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengubur keledainya hidup-hidup. Oh. Tanah mulai ditimbun ke lubang tempat keledai berada. Di atas keledai yang merasa tertimpa tanah menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah di atas tubuhnya dan melangkah di atas tanah tersebut. Tanah berikutnya tertimbun kembali ke dalam lubang. Keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut. Semakin tanah ditimbun, semakin tinggi tanah tersebut naik. Menjelang siang, keledai itu dapat keluar dari lubang lalu merumput di padang rumput hijau. Setelah banyak mengibaskan masalah dan melangkah belajar dari kisah di atas, suatu saat setelah terlepas dari masalah, Anda akan mampu merumput di padang rumput hijau. Anda akan mampu meraih apa yang Anda impikan. Amin. Tadinya mau dimatikan keledainya, tidak disengaja malah keledainya bisa keluar. Smart people. Dan nomor 3 adalah elephant rope. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat hanya dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah itu bisa melepaskan diri dari ikatan mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri mereka sendiri. Amazing. Begitu penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Ya, seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukannya. Hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah sebagian dari pembelajaran, guys. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam hidup kita. Berjuanglah terus, Anda pasti bisa. Baik, nomor 4, kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga.
Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Anaknya menjawab, "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya tersenyum. Maaf. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian ayahnya meminta untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa arti semuanya ini?" dia bertanya kepada ayahnya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ayahnya bertanya lagi kembali, "Kamu termasuk yang mana, Nak?" Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Hai guys, gimana? Tulis komentar kalian. Kalian kentang, telur, atau biji kopi? Jadi pesan moral dalam cerita ini adalah, hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Jadi, manakah diri kalian? Apakah Anda adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Ceritakan semua di kolom komentar. Pesan moral yang terakhir adalah tentang es krim. Pada suatu hari ketika semangkuk es krim sundae lebih murah, seorang anak berusia 10 tahun memasuki sebuah kedai kopi dan duduk di meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya. "Berapa harga untuk semangkuk es krim sundae ini?" Sang penjual mengatakan 50 sen. Anak kecil itu menarik tangannya keluar dari saku dan menghitung jumlah koin di dalamnya. "Berapa harga untuk semangkuk es krim plain?" Anak itu bertanya lagi. Beberapa orang sekarang menunggu untuk mendapatkan meja dan pelayan mulai sedikit tidak sabar. Kata pelayan tersebut, 30 sen. Sekali ini dengan kasar guys. Tadi dia sudah mulai sabar nih. Anak kecil tersebut menghitung koinnya lagi dan akhirnya mengatakan, "Saya ingin membeli semangkuk es krim plain," katanya. Pelayan tersebut membawakan es krim pesanan anak tersebut, meletakkan tagihan di atas meja dan berjalan pergi meninggalkan si anak. Setelah anak itu selesai memakan es krim, ia membayarnya di kasir dan pulang. Ketika si pelayan datang untuk membersihkan mejanya, ia mulai mengelap meja dan kemudian menelan ludah karena apa yang dia lihat di meja tersebut ditempatkan rapi di samping piring kosong koin senilai 15 sen. Tip untuk si pelayan dari anak yang tadi dia anggap menyebalkan.
Jadi hikmat yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah jangan menganggap remeh atau memandang rendah orang lain, karena bisa jadi orang tersebut yang justru akan membantu Anda ketika Anda mengalami sebuah kesulitan. Yap, demikian guys cerita inspirasi kita yang kita sudah selesaikan tadi. Cerita pendek namun dapat mengubah banyak orang guys. Jadi dapat memotivasi dan menginspirasi kalian, apalagi di dalam kesulitan ini akibat pandemi COVID-19. Segala sektor banyak yang terkena dampaknya guys. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di kolom komentar. Baik, di edisi terakhir cerita pendek di bulan April ini, kembali kita memperlihatkan kepada kalian sampai kalian siapapun yang berani atau mencoba menjawab, cari 6 makanan Eropa lalu tuliskan di kolom komentar. Jadi kalian merangkai kata yang ada sudut-sudut sebelah kiri. Siapa tahu kalian beruntung, kalian akan mendapatkan pulsa gratis dari podcast radio. Baik, sebelum kita meninggalkan atau menyelesaikan podcast ini guys, seperti biasanya kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Dan juga untuk bulan Mei bersiap-siap buat kalian yang pengen mendapatkan pulsa gratis. Jadi hubungi WhatsApp kami di 089530945819 yang mau cerita apa aja 5-10 menit, dan sudah pasti kalian akan mendapatkan langsung pulsa gratis di handphone kalian. Tapi yang paling penting diingat, tidak ada menyinggung sosial, agama, ras, dan antar golongan, dan juga body shaming, apalagi kita di dalam masa bulan puasa ini ya guys. Jadi kita betul-betul harus tidak jadi menciptakan suasana yang enak bagi setiap orang. Apalagi kemarin sempat ada yang aneh-aneh. Jadi kalau yang aneh-aneh itu tidak dianggap ya, atau apalagi bahas-bahas judi segala macam. Jadi pastikan kalian berada di atas rel yang benar. Rel kereta api Kalimin. Kalian bisa membahas atau mungkin mau bercerita tentang apa aja UMKM kalian, mungkin pengalaman mengenai hewan peliharaan, sahabat, atau apa saja. Atau mungkin nih, karena sekarang dilarang mudik, kalian mau ngobrol-ngobrol di sini, boleh aja kita bahas tentang mudik nih. Di awal bulan Mei nanti nantikan jadwal live streamingnya, karena ini adalah podcast terakhir cerita pendek di bulan April. Dan terima kasih kalian telah bersama kami selama bulan April ini, dan semoga cerita-cerita pendek yang sudah kami sampaikan di sini selama bulan April dapat menginspirasi, mengedukasi, dan juga memberikan banyak motivasi kepada kalian semuanya. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Koreksi dan idenya silakan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak usah keluar guys. Tapi jika kalau kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Sampai ketemu lagi. God bless you all.